adik-adik, perkenalkan aku Karana. Hari ini kita akan sama-sama belajar bahasa Indonesia. Kira-kira materinya tentang apa ya? Materi hari ini adalah ide pokok dan paragraf. Ada yang tahu nggak apa itu ide pokok dan paragraf? Nah, sebelum itu, Karana punya satu paragraf nih. Yuk kita baca bersama. Bencana banjir lumpur akibat jebolnya tanggul Situ Gintung di Tangerang Selatan menimbulkan berbagai macam penyakit. Beberapa penyakit yang akan timbul sesudah bencana adalah diare, tifus, dan demam berdarah. Masalah kesehatan pada korban dan masyarakat di sekitar lokasi bencana harus segera diantisipasi. Beberapa penyakit itu muncul karena lingkungan kotor dan sumber air bersih yang tercemar lumpur. Dari paragraf tersebut, informasi apa yang kita dapatkan? Benar sekali, kita mengetahui bahwa bencana banjir lumpur akibat jebolnya tanggul Situ Gintung di Tangerang Selatan. Nah, bencana banjir lumpur tersebut ternyata menimbulkan berbagai macam penyakit. Dari informasi yang kita dapatkan tadi, berarti kita sama-sama menemukan nih bahwa kalimat utama dalam paragraf tersebut terletak di awal paragraf, yaitu bencana banjir lumpur akibat jebolnya tanggul Situ Gintung di Tangerang Selatan menimbulkan berbagai macam penyakit. Sementara itu, kalimat kedua dan kalimat ketiga serta kalimat keempat merupakan penjelasan dari kalimat yang pertama. Jadi, kita sudah sama-sama tahu nih bahwa ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan sebuah paragraf. Ide pokok juga disebut sebagai kalimat utama. Kalimat utama ini akan dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain yang terdapat di dalam paragraf tersebut. Lalu, paragraf itu apa sih, Karana? Paragraf merupakan kumpulan dari beberapa kalimat yang tentunya memiliki kalimat utama. Tapi, ternyata letak kalimat utama pada sebuah paragraf itu berbeda-beda loh. Nah, yang pertama ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Kemudian ada paragraf induktif, yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Selanjutnya adalah paragraf campuran, yang kalimat utamanya terletak di awal dan juga di akhir paragraf. Untuk lebih jelasnya, yuk kita sama-sama latihan. Kali ini, Karana punya dua bentuk paragraf nih. Coba, dari dua bentuk paragraf ini, adik-adik tentukan yang mana ide pokoknya. Yuk kita coba temukan ide pokok dari paragraf pertama. Pada kalimat pertama, belajar yang terburu-buru atau dengan sistem kebut semalam bukanlah hal yang patut dicontoh. Nah, kita mendapatkan informasi bahwa belajar yang terburu-buru tidak patut dicontoh. Kalimat kedua, apalagi kalau esok harinya adalah hari ujian. Kalimat ketiga, akibat yang bisa dirasakan adalah rasa kantuk ketika sedang mengerjakan ujian. Nah, kita menemukan nih bahwa kalimat kedua dan kalimat ketiga membahas mengenai ujian. Kalimat keempat, maka itu persiapkan diri dan mulai belajar sejak jauh-jauh hari sebelum waktu ujian tiba. Nah, ternyata pada kalimat keempat dijelaskan dua hal berturut-turut. Yang pertama, mulai belajar sejak jauh-jauh hari. Yang kedua, sebelum waktu ujian tiba. Berarti, kita menemukan bahwa ide pokok dari paragraf pertama terletak pada akhir paragraf. Coba kita lihat pada paragraf kedua. Kira-kira kalimat utama atau ide pokoknya terletak di mana ya? Benar sekali. Jadi, pada paragraf kedua,
ide pokoknya terletak di awal paragraf, yaitu akhir-akhir ini kegiatan belajar mengajar bisa dilakukan secara online tanpa perlu tatap muka. Nah, coba kita lihat pada kalimat kedua. Ada banyak situs internet yang menawarkan jasa belajar online. Nah, kalimat kedua ini menjelaskan kalimat pertama ya, yaitu kegiatan mengajar yang dilakukan secara online. Kalimat ketiga, kamu bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Itu juga menjelaskan bahwa dengan belajar online, kamu bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Pada kalimat keempat atau kalimat terakhir, selain itu, kamu juga bisa memilih mata pelajaran apa saja sesuai yang hendak dipelajari saat itu, mulai dari fisika sampai bahasa Indonesia, sebagai kalimat penjelas atau pengembangan dari kalimat utama yang berada di awal paragraf, yaitu tentang belajar secara online tanpa perlu tatap muka. Kalau tadi kita sudah menemukan ide pokok dari kedua paragraf tersebut, sekarang manakah paragraf deduktif dan induktif dari kedua paragraf di bawah ini? Paragraf pertama memiliki ide pokok yang terletak di akhir paragraf. Benar sekali, paragraf pertama merupakan paragraf induktif. Paragraf yang kedua, pada paragraf ini, kalimat utama atau ide pokoknya terletak di awal paragraf, yang berarti paragraf kedua merupakan paragraf deduktif. Wah, tidak sulit kan? Sekarang, kita akan mempelajari mengenai unsur-unsur untuk mendapatkan informasi dalam sebuah paragraf. Ada 6 unsur ya. Yang pertama, what, apa, untuk menanyakan mengenai permasalahan atau hal yang terjadi pada suatu peristiwa. Yang kedua, why, mengapa, untuk menanyakan sebab atau alasan sebuah peristiwa itu terjadi. Yang ketiga, who, siapa, untuk menanyakan tentang pelaku atau orang yang ada atau terlibat dalam peristiwa tersebut. Yang keempat, when, kapan, untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa itu. Yang kelima, where, di mana, untuk menanyakan tentang tempat atau lokasi terjadinya peristiwa itu. Dan yang terakhir, how, bagaimana, untuk menanyakan tentang cara atau proses terjadinya peristiwa tersebut. Jadi, bisa kita singkat nih, agar lebih mudah diingat dan dimengerti menjadi 5W dan 1H. Sebuah kejadian tidak terduga terjadi di Kompleks Perumahan Geria Jaya di Lampung pada kemarin malam pukul 20.14 waktu Indonesia bagian Barat. Rumah milik keluarga Bapak Herman itu terbakar dan hangus tak tersisa. Peristiwa itu terjadi lantaran sang pemilik rumah yang menaruh lilin di atas lemari kayu. Untungnya, saat kejadian itu, Pak Herman sedang pergi ke rumah tetangga, sedangkan istrinya sedang pulang kampung. Dalam musibah itu, Pak Herman mengalami kerugian kurang lebih sekitar 765 juta rupiah, termasuk beberapa dokumen penting, seperti akte kelahiran, ijazah, dan surat-surat tanah miliknya. Yuk, coba kita tentukan informasi dari paragraf tersebut. Yang pertama ada sebuah jawaban, di Kompleks Perumahan Geria Jaya, Lampung. Ini merupakan sebuah lokasi dari peristiwa kan? Berarti unsur informasinya adalah where, di mana. Pertanyaannya, di mana peristiwa tersebut terjadi? Yang kedua, unsurnya what, apa. Jawabannya, dokumen penting seperti akte kelahiran, ijazah, dan surat-surat tanah. Kira-kira pertanyaannya apa yang cocok ya? Benar sekali. Apa dokumen penting yang terbakar? Yang ketiga, jawabannya keluarga Bapak Herman. Kira-kira unsur apa nih? Ya, ini merupakan pelaku atau tokoh yang terlibat dari paragraf tersebut. Berarti unsurnya adalah who, siapa. Rumah siapa yang terbakar saat itu? Selanjutnya, pertanyaan, mengapa peristiwa tersebut terjadi? Mengapa berarti menanyakan mengenai alasan.
yaitu unsurnya adalah why. Sehingga jawabannya, peristiwa itu terjadi lantaran Pak Herman yang menaruh lilin di atas lemari kayu. Selanjutnya adalah unsur how, bagaimana. Bagaimana keluarga Bapak Herman bisa selamat dari kebakaran tersebut? Jawabannya adalah, Pak Herman sedang pergi ke rumah tetangga, sedangkan istrinya sedang pulang kampung. Yang terakhir, jawabannya pukul 20.14 waktu Indonesia bagian Barat. Wah, kalau ini sudah jelas kan menanyakan tentang waktu. Kapan peristiwa tersebut terjadi? Berarti unsurnya adalah when. Sehingga pertanyaannya, kapan kebakaran itu terjadi? Hore, sudah selesai materi kita hari ini. Adik-adik jangan lupa dipelajari kembali ya materinya. Dan kalau masih ada materi yang bingung atau belum mengerti, silakan tanyakan pada Karania. Sampai jumpa lagi.